Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntaka. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Sabtu 22 November 2025. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Provinsi Kaltara memastikan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional terus menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam kunjungan kerja bersama Forkopimda, kesiapan skema komposisi tenaga kerja 70% lokal dan 30% luar daerah diproyeksikan mulai berjalan tahun depan. Ramlan dari Kabupaten Bulungan menurunkan informasinya. Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan progres pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning Mangkupadi terus menunjukkan perkembangan signifikan. Pemprov kini menyiapkan skema rekrutmen tenaga kerja 70% lokal dan 30% dari luar daerah untuk mendukung kesiapan operasional kawasan tersebut. Itu 70-30 ya. 70% itu lokal, 30% adalah dari luar. Yang memiliki skill tentunya, yang kita juga berupaya untuk menyiapkan tenaga-tenaga lokal, pemuda-pemudi Kalimantan Utara untuk bisa kita masukkan di dalam proyek ini. Gubernur mengatakan hasil kunjungan kerjasama bersama Kopolda dan Danrem beberapa waktu lalu menunjukkan pembangunan KIPI berjalan sesuai rencana. Ia menambahkan peluang ekspor juga terbuka meski target produksi awal belum maksimal. Pemerintah juga, kata Gubernur, masih menunggu masuknya investasi baru yang diyakini akan semakin menghidupkan kawasan industri tersebut. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Tegakan pohon mangrove di pesisir Tarakan setiap tahun luasnya mulai berkurang. Selengkapnya informasi disampaikan Jafar Nur. Mulai sedikitnya ekosistem mangrove di pesisir Tarakan menjadi perhatian Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Kota Tarakan. Penyuluh Kehutanan UPTD KPH Tarakan Sugeng Widarno mengatakan tidak dapat dipungkiri kondisi mangrove di pesisir mulai terlihat berkurang. Hal ini juga terjadi di sekitar pertambakan yang ada di wilayah Tarakan. Ia mengungkapkan saat ini pihak UPTD KPH Kota Tarakan menguatkan penanaman mangrove di pesisir dan sekitar tambak dan menjadikan konsep tambak lebih ramah lingkungan dengan tegakan pohon mangrove. Jadi konsep tambak ramah lingkungan kita itu menanam beberapa tegakan-tegakan mangrove yang ada di dalam tambak. Ya, sekarang kita coba untuk bagaimana kita mengkondisikan bagaimana tambak-tambak yang ada di Kalimantan Utara, khususnya yang berada di wilayah kerja KPH Tarakan itu kita arahkan untuk penanaman mangrove. Dan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang itu kegiatan-kegiatan itu sampai sekarang sedang berjalan. Sugeng menjelaskan fungsi hutan mangrove sangat penting untuk ekosistem pesisir dan manusia, meliputi antara lain fungsi ekologis seperti perlindungan pantai dari abrasi dan gelombang, habitat berbagai biota laut, serta penyerapan karbon. Selain itu, hutan mangrove memiliki fungsi ekonomi seperti sumber makanan bagi ikan dan kerang, pariwisata, serta fungsi sosial seperti sumber edukasi dan penelitian. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital.
Dewan Pengupahan Kota Tarakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas upah minimum Kota Tarakan 2026. Muhammad Rajab Syah menginformasikan selengkapnya. Dewan Pengupahan Kota Tarakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas upah minimum kota tahun 2026. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, Agus Sutanto. Menurutnya, regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan nantinya akan menjadi acuan dalam membahas UMK Tarakan tahun 2026. Untuk pembahasan UMK 2026. Oke, tak dulu untuk Dr. Irham, ini luar biasa ya. Diklat bisnisnya dari Kementerian. Jelas ya ibu-ibu. Sampai sekarang belum ada sih. Materi berikutnya. Meski demikian, Agus Sutanto mengaku pihaknya sudah siap membahas. Bahkan persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan melakukan pertemuan awal bersama pihak terkait. Agus Sutanto juga mendapat informasi dari media bahwa pihak Serikat Buruh ingin mengusulkan kenaikan UMK Tarakan sebesar 8,5 hingga 10%. Namun untuk keputusannya harus melalui rapat DPK Tarakan dengan mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil rapat nanti akan diusulkan ke pemerintah Kota Tarakan dan diajukan ke pemerintah Provinsi Kaltara untuk ditetapkan menjadi UMK Tarakan tahun 2026. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu penetapan upah minimum provinsi UMP Kaltara tahun 2026 dari Pemprov Kaltara, karena UMK Tarakan baru bisa dibahas setelah ditetapkan UMP Kaltara. Menurut Agus Sutanto, masih ada waktu hingga 30 November 2025 berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun dari pengalaman tahun lalu, penetapan UMK Tarakan tahun 2025 juga mengalami kendala sehingga baru ditetapkan pada Desember 2024. Sebagai gambaran, UMK Tarakan tahun 2025 sebesar Rp4.460.405 dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia. Guru di perbatasan Malinau seringkali menghadapi tantangan seperti akses sulit, biaya hidup tinggi, dan kendala komunikasi. Salah satunya Retna Dewi Mayasari, guru SMP 4 Setarap Malinau Selatan Hilir. Berikut kisahnya dalam laporan khusus menjelang Hari Guru yang berjudul Semangat Cerdaskan Anak Bangsa di Perbatasan bersama Esti Murdiastuti. Langkah kakinya perlahan tapi pasti, berjalan menuju tempat ia mengabdi. Retna Dewi Mayasari, guru di SMP 4 Masehi Setarap Malinau Selatan Hilir yang berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Selamat pagi. Gimana kabarnya cuaca hujan gini? Masih tetap semangat? Semangat tidur? Ya. Masa sekolah semangat tidur? Retna atau Bu Retna, begitu biasa ia disapa. Sudah mengabdikan dirinya di SMP Negeri 4 Setarap selama 3 tahun terakhir. Ia merupakan guru dari program SM3T, yaitu sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Cerita pun lalu mengalir dari mulutnya. Di Kabupaten Malinau itu kan akhirnya saya pilih kan. Sebelumnya saya nggak tahu Malinau itu seperti apa, jadi belum ada gambaran sama sekali. Tapi saya yakin memilih Malinau itu karena saya rasa di Kalimantan itu adalah provinsi atau pulau yang paling aman dari bencana dibanding dengan yang lain kan. Dari konflik juga kelihatannya lebih aman. Jadi saya pilih Malinau. Tanpa berpikir nggak tahu seperti apa nantinya di situ itu. Akhirnya saya pilih Malinau dan ketika sudah pengumuman akhirnya kita ternyata lolos di sini di Malinau ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya di benak Retna untuk bisa berada di wilayah terpencil ini.
Bahkan saat pengumuman penempatan keluar, ia tidak menemukan sekolah tempat ia akan mengabdi lewat mesin pencari di internet. Ternyata saya lihat pengumuman itu, saya ditempatkan di SMP 4 Malino Selatan Hilir. Nah, di SMP 4 Selatan Malino Selatan Hilir ini, saya juga nggak tahu itu lokasinya di mana. Saya tanya teman-teman, semua orang itu ditanya nggak ada yang tahu karena ini sekolahan baru. Jadi saya cari di Google itu nggak ada. Bahkan daerahnya di sebelah mana itu nggak ada. Jadi cuma ada desa Setarap, desa ini, tapi lokasinya hutan-hutan semua gitu. Nah, tapi saya ya udah yakin aja berada di ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Leo saya Ferry. Saya absen dulu ya. Selama 3 tahun ditugaskan, kata Retna, SMP 4 sudah mulai ada perubahan lebih baik, terutama saat ia diamanahkan sebagai bendahara sekolah. Disitulah Retna perlahan-lahan melengkapi keperluan mengajar dan juga melengkapi laporan administrasi. Selain itu, dengan keterbatasan jumlah guru, Retna pun siap mengajar untuk beberapa kelas dalam satu waktu. Sempat ada kekosongan guru matematika di sini. Dulu itu guru matematikanya honor kan, honor dari Malinau, jadi nggak tiap hari dia bisa turun. Habis itu selain matematika, IPS juga nggak ada dulu tuh, ya sempat nggak aktif lah masuknya tuh. Jadi saya jadi guru matematika itu hampir 1 semester lah, 1 semester atau 1 tahun dulu itu, sama IPS juga. Jadi selain jadi guru PKN, saya aslinya kan PKN jurusannya. Jadi merangkap guru matematika, guru IPS, belum lagi nanti kalau ada guru yang tidak hadir mengisi di kelas-kelas itu. Karena keterbatasan guru juga. Retna pun mengungkapkan, dengan kondisi SMP 4 yang jauh dari fasilitas memadai, ia berusaha keras agar anak didiknya mampu mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah. Misalnya saja, adanya ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Kebijakan ini agak sulit bagi mereka untuk diikuti, mengingat di sekolahnya tidak ada jaringan internet dan belum ada komputer. Bahkan di saat hari H ujian, para siswa diinapkan di sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka mengikuti ujian. Di sini itu fasilitas komputer itu belum ada sama sekali, jadi satu pun nggak ada. Adapun laptop dari sekolah itu kita dapat dari Danabos, usulkan beli dari Danabos itu baru 2 itu, satu dipegang Dapodik, satu untuk bendahara. Jadi kalau ujian di mana? Ujiannya nanti kalau UNBK nih di SMP 1 Malinau Barat di Tanjung Lapang, Kuala Lapang. Kemudian kalau transportnya itu kemarin anak-anak diminta iuran 200.000 per anak. Jadi untuk kegiatan simulasi sama UNBK nanti. Dengan kondisi yang serba terbatas, Retna sadar menjadi guru di Malino Selatan Hilir ini mempunyai tantangan tersendiri. Walau tak dipungkiri, ia ingin melewati masa 5 tahun mengabdi di sini dan berkembang di tempat lain, namun ia fokus ingin membawa perubahan bagi anak didiknya di sini. Ya mungkin dalam hati suatu saat nanti ya pingin lah kita pindah ya. Ya, tapi ya untuk sementara ini ya kita dimanapun berada ya kita harus mengabdi, memberikan kemajuan perkembangan untuk sekolah yang kita tempati. Jadi harus ada perubahan lah, kita harus bisa membawa perubahan di tempat ini. Lalu bagaimana? Atau seperti apa pendapat beberapa siswa tentang Bu Retna? Bu Retna itu orangnya sabar, baik. Dia kalau mengajar kami itu cepat ngerti. Bu Retna itu adalah orangnya baik, sabar kalau ngajar. Istilah pahlawan tanpa tanda jasa dari dulu hingga kini tidak pernah sirna. Ungkapan legendaris yang telah diucapkan dari generasi ke generasi masih berlaku hingga saat ini, khususnya di daerah pedalaman. Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima.
Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama di antaranya. Gubernur Provinsi Kaltara memastikan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional terus menunjukkan kemajuan signifikan. Dewan Pengupahan Kota Tarakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas upah minimum Kota Tarakan tahun 2026. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Leni Marlina mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sekian berita Paguntaka.